Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to this channel. My name is Diana NW. In this video, I'm gonna talk about simple present tense, especially for verbal simple present. Untuk mendukung channel ini lebih berkembang, please klik like, comment, and subscribe. Are you ready? Let's get started. Today, I'm gonna talk about simple present tense. Then, what is simple present tense? Oh no! Simple present tense is a tense that usually used in our daily activity. Jadi, simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum atau sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang. Bisa juga suatu kebenaran umum. Dan simple present tense ini adalah tenses yang paling sering digunakan sehari-hari. Jadi untuk mengungkapkan aktivitas kita sehari-hari bisa memakai simple present tense. Simple present tense is divided into two parts. Jadi simple present tense dibagi menjadi dua bagian. The first is verbal simple present and the second is nominal simple present. Next, we study it one by one. The first is, what is verbal simple present? Apa sih verbal simple present itu? Verbal simple present adalah salah satu jenis dari simple present tense yang menggunakan kata kerja untuk menunjukkan sebuah aksi atau tindakan. Simple present ini kita menggunakan kata kerja. Now we talk about formula atau rumus untuk verbal simple present. First, positif. Jadi dalam kalimat positifnya kita menggunakan subject plus verb one atau kata kerja bentuk pertama plus object. Negatif, kita menggunakan subject plus do or does plus verb one plus object. Interrogatif atau kalimat tanya kita menggunakan do or does plus subject plus verb one plus object. Mulai dari kalimat positif, subjek atau subjek pelaku plus kata kerja bentuk pertama dan objek. Subjeknya kita pakai I. Kata kerjanya kita pakai speak atau berbicara. Objeknya kita pakai English atau berbahasa Inggris. I speak English. Saya berbicara bahasa Inggris. The second example, kita pakai you. Jadi you speak English. Kamu berbicara dalam bahasa Inggris. The third, they speak English. Mereka berbicara dalam bahasa Inggris. And the last, we speak English. Kita berbicara bahasa Inggris. Rumus subject plus verb one plus object ini hanya berlaku untuk subject I, you, they, and we. Kalimat positif dalam simple present. Continue to the positive formula atau rumus positif untuk subjek he, she, and it. Jadi rumusnya subject plus verb one plus s or es plus object. Contohnya, he speaks English. Jadi he sebagai subjek, speaks sebagai verb one, kata kerja bentuk pertama plus s, dan English sebagai objek. She speaks English. And the last, it speaks English. Jadi di dalam kalimat positif
Khusus untuk subjek he, she, and it, setelah kata kerja bentuk pertama atau verb 1 jangan lupa ditambahkan s or es. Next, negative sentence atau kalimat negatif. Susunannya subject plus don't atau do not plus verb 1 plus object. The first example, subjeknya I. Do not tetap do not. Verb 1 kita menggunakan juga speak atau berbicara, dan objeknya kita tetap memakai English. I do not speak English. Untuk subjek you, they, and we, kamu, mereka, dan juga kita, tetap sama kita gunakan do not, bukan does not. Contohnya, you do not speak English. They do not speak English. We do not speak English. Lanjut, untuk negatif pada subjek he, she, it. Dia laki-laki, dia perempuan, dan juga kata ganti untuk benda. Contoh yang pertama, he does not speak English. Kita menggunakan does not, bukan do not. Untuk yang kedua, she does not speak English. Dia perempuan, tidak berbicara dalam bahasa Inggris. And the last, it does not speak English. Jadi untuk subjek she, he, and it kita menggunakan does not pada kalimat negatif, bukan do not. Now we continue to the last one, interrogative sentence atau kalimat tanya. Tanya ini atau interrogative sentence hampir sama dengan rumus negatif pada simple present. Untuk subjek I, you, they, and we tetap memakai do, tapi bedanya do-nya di depan. Do plus subject plus verb 1 plus object. Do I speak English? Apakah saya berbicara dalam bahasa Inggris? Do you speak English? The third, do they speak English? Apakah mereka berbicara dalam bahasa Inggris? And begitu juga untuk we. Do we speak English? Jadi untuk I, you, they, and we kita memakai do, bukan does. Next, kita lanjut pada interrogative sentence atau kalimat tanya untuk subjek he, she, and it. Dia laki-laki, dia perempuan, dan juga dia benda. At the first example, does tetap kita masukkan does. Untuk subjek, contohnya he. Verb 1 pakai speak. Objek kita masukkan English. Jadi does he speak English? Apakah dia laki-laki berbicara dalam bahasa Inggris? The second example, does he speak English? Apakah dia perempuan berbicara dalam bahasa Inggris? And the last, does it speak English? Jadi dalam interrogative sentence atau kalimat interrogatif khusus untuk he, she, and it hampir sama dengan rumus kalimat negatif. Kita menggunakan does tapi tidak menggunakan s atau es setelah memakai kata kerja. Jadi tetap menggunakan speak tanpa s. Intinya anak-anak, pada kalimat interrogatif atau kalimat tanya ini, do atau does sama artinya dengan apakah. I think enough for the lesson today. I hope you can understand about what I have taught you. I do hope that you can try to do the exercise. For the next material will be present in the next video. So don't miss the video by clicking the subscribe and turning on the bell button. To my over plus us, thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.